ya banyak orang bilang karena sebagai seorang ketua itu ya pantasnya lelaki lah ya, cowok gitu. Untung dulu gue gak ikutan pacaran ya. Udah haram pacaran kan. Waduh. Halo Rangers, welcome back to Rangers Wanna Know. Selamat datang di episode kedua dari acara Rangers Wanna Know ini. Hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang cukup seru, karena dia ini adalah seorang yang sangat berprestasi, guys. Dia saking berprestasinya nih, dia masuk mahasiswa berprestasi UIN nasional. Bahkan dia dapat beasiswa di 2 kampus yang berbeda. Jadi dia double degree, jadi kuliahnya 2 dan dua-duanya di beasiswa. Apa yang bisa kita pelajari ini dari orang ini? Langsung saja kita sambut, ini dia Vivi. Hai. Mangga duduk-duduk. Oke, terima kasih. Nah, guys, ini adalah Vivi atau nama biasanya tuh Nafila, tapi dipanggil Vivi. Gimana kabar, Vivi? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, Vivi mungkin bisa cerita dulu nih, Vivi ini sebenarnya siapa sih? Oke, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Nafila Izati, biasanya dipanggil Vivi sih ya. Aku di sini sebagai seorang mahasiswi yang mengambil studi double degree di 2 universitas. Yang pertama di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, dan yang kedua yaitu di Universitas Insan Cita Indonesia. Nah, kalau di UIN Bandung aku ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab, tapi kalau misalnya di UICI itu aku ngambil jurusan psikologi atau psychology. Dan ya Kak, alhamdulillah aku juga mendapat beasiswa full sampai akhir semester gitu. Oke, keren sekali ya Vivi bisa dapat beasiswa full ya guys ya. Bahkan kalau nggak salah Vivi apa dapat itu ya yang mahasiswa berprestasi UIN. Alhamdulillah, iya benar Kak. Keren sekali guys. Nah Vivi sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih Vivi? Oke, kalau aku sendiri di sini sih kesibukannya selain menjadi seorang mahasiswi di 2 universitas, aku pun ikut aktif di berbagai organisasi gitu kan. Dan aku juga dinobatkan beberapa, yaitu yang pertama menjadi seorang duta bahasa juga Kak di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di UIN Bandung, jadi duta bahasa. Dan selain menjadi duta bahasa juga, baru aja akhir tahun kemarin aku menjadi seorang mahasiswa berprestasi di UIN Bandung di tahun 2023, dan juga menjadi seorang mahasiswa berprestasi di UICI yang jurusan psikologi di awal tahun 2023. Keren sekali ya guys ya. Lebih banyak tuh prestasinya daripada prestasi saya. Katanya lebih keren loh guys. Enggak guys, prestasi saya cuma kemarin naik mythic di Mobile Legends ya. Keren. Beda. Vivi, nah sekarang kita nih, dan juga pasti para Rangers pengen tahu nih, Vivi ini sebenarnya berprestasinya pas udah di kampus aja atau pas dari sekolah-sekolah udah berprestasi tuh? Aduh gimana ya? Gimana tuh? Dibilang berprestasi sih amin ya teman-teman semua. Siapa sih ya yang nggak mau berprestasi gitu ya. Berarti Vivi bisa dikatakan kalau Vivi tuh orang yang pintar lah ya setelah masa sekolah. Bisa aja rendahnya. Ya pasti ada lah. Iya. Berarti Vivi nih yang salah satu yang paling pintar di sekolahnya. Amin. Oke, ini Vivi nggak lagi kampanye kan, angin-angin. Nah, biasanya kan kalau orang pintar di sekolah kan banyak yang iri, dengki gitu ya. Padahal mereka tidak mau berusaha, mereka mau enak-enak, pas orang sukses iri kan. Bisa kan gitu. Nah, Vivi kalau dulu di sekolah sendiri pernah nggak gitu dapat pengalaman dinyinyirin sama orang atau dibully gara-gara terlalu pintar gitu? Pernah nggak tuh? Kalau dibully sih enggak, tapi kalau misalnya banyak orang yang nggak suka atau ya kalau istilahnya tuh kayak ada yang ngomongin di belakang lah atau gimana, ya itu sering sih ya teman-teman semua. Sering sih Kak. Sering. Terus sekarang mereka jadi apa tuh? Tapi gini sih Kak, kalau kata aku, kalau ada yang kayak gitu tuh ya kita nggak usah gimana ya ditanggepin banget gitu loh. Jadi itu tuh harus jadi sebagai bahan motivasi kita aja bahkan kalau kata aku. Soalnya kalau misalnya kita makin down sama omongan-omongan mereka yang nggak sesuai dengan diri kita, ya kita nggak akan berkembang gitu. Jadi lebih baik itu dijadikan motivasi kita bahwa apa yang mereka bicarakan itu nggak benar. Jadi kita harus membuktikan tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Gitu. Oke, keren. Nah, Vivi, berarti kan dari dulu nih udah
banyak nih prestasi gitu. Nah Vivi tuh sebenarnya punya waktu nggak sih buat main atau yang lain gitu? Ada nggak pas sekolah dulu? Oke, ada lah. Lebih banyak mana, waktu main atau waktu berprestasi? Ya kalau kata aku sendiri antara kedua itu harus balance ya Kak. Soalnya kalau misalnya aku terlalu banyak hal-hal yang emang bikin aku saya belajar dan sebagainya, ya namanya juga manusia harus ada istirahat lah ya, harus ada rasa refreshing. Kalau aku nggak refreshing, nggak istirahat, ya nanti butek lah ya istilahnya. Jadi kayak ya otak kita pasti jadi pusing gitu. Jadi harus ada waktu buat main. Tapi tetap juga waktu mainnya harus proporsional. Jangan sampai waktu main dibanyakin tapi waktu belajar nggak ada kayak gitu. Oke. Vivi, pertanyaan berikut nih. Vivi pernah nggak dulu pas waktu sekolah ada nggak keputusan yang menurut Vivi nih, untung dulu gue pilih keputusan ini? Ada nggak tuh dulu pas masa sekolah, kayak contoh yang lain pada pacaran, untung dulu gue gak ikutan pacaran. Udah haram pacaran kan. Waduh. Ada. Oh, apa tuh, bisa dicerita sedikit? Spill gak ya? Oke. Ini sih keputusan aku mencalonkan diri menjadi ketua MPK. Oh, kenapa tuh? Emang berarti pernah ada gundah gulana gitu kayak mau gak sih? Bahkan aku tuh hampir mau mengundurkan diri. Oh, kenapa? Karena berpikir bahwa ya banyak orang bilang karena sebagai seorang ketua itu ya pantasnya lelaki lah ya, cowok gitu. Jadi di situ aku ada ngerasa ya mungkin teman-teman aku yang lebih pantas gitu kan. Teman-teman aku juga ya kalau lihat dari gender gitu ada yang lebih memumpuni lah ya kalau cowok gitu ya, lelaki. Jadi di situ aku ngerasa kayak ya gimana ya, walaupun emang ada teman aku juga sih kayak yang mencalonkan, dia juga cewek gitu ya. Nah di situ aku ya dikasih semangat juga, suportif sama teman-teman semua, dan aku mencoba juga meyakinkan diri aku sendiri gitu ya. Dan for information ya teman-teman semua, pas aku mencalonkan tuh orang tua aku nggak tahu. Orang tua tahu setelah aku kepilih. Oke, keren ya. Jadi gimana tuh orang tua tuh? Orang tua tuh sebenarnya nggak ngizinin karena ngelihat mungkin dari berbagai aktivitas aku, kan kenapa aku juga ikut les dan lain sebagainya gitu ya. Terus ya udah cukup ikut OSIS MPK juga, udah jadi anggota juga ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya gimana tugas atau ya tupoksinya itu adalah hal yang emang kita harus bisa time management kita gitu ya. Jadi orang tua nggak ngizinin. Tapi pas waktu aku tahu kepilih ya alhamdulillah bisa suportif terhadap hal tersebut. Jadi ya aku mensyukuri dimana aku berani memilih keputusan dan ya yang mencalonkan aku menjadi ketua MPK itu. Dan alhamdulillah terpilih. Oke, berarti teman-teman kalau ada sesuatu yang kesempatan yang ambil aja ya. Iya, benar Kak itu. Karena kita nggak tahu, mungkin itu yang menentukan masa depan kita. Nah. Oke. Sekarang itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya, sekarang kita akan masuk ke segmen berikut. Apa nih? Kita akan masuk ke segmen berikut, yaitu segmen What If. Oke, What If. Jadi nih buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu, What If itu adalah segmen di mana kita akan kasih sebuah keadaan nih buat Nafila. Kita kasih keadaan ke Nafila, terus apa yang akan seorang Vivi nih lakukan biar bisa menyelesaikan keadaan tersebut. Oke, kita akan tanya-tanya nih. Oke, What If yang pertama. What if bagaimana kalau Vivi tidak jadi ketua MPK pas sekolah? Oke. Kalau aku gak jadi ketua MPK saat sekolah ya nggak apa-apa gitu Kak. Ya berarti aku bisa menjalani waktu aku lebih banyak lagi untuk diri aku sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya aku jadi ketua MPK, jadi jadi ketua di suatu organisasi, pasti kan kita juga harus ada waktu fokus kepada organisasi tersebut gitu ya. Pasti banyak waktu yang diluangkan pada hal tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya aku nggak jadi ketua MPK, ya berarti aku bisa lebih banyak waktu luang untuk diri aku sendiri gitu. Kalau dipikir-pikir lagi ya pasti ada suatu kerugian sedikit demi sedikit gitu. Kalau misalnya aku nggak jadi ketua MPK gitu. Tapi tetap kalau misalnya aku nggak jadi ketua MPK, pasti ada peluang-peluang lain yang bisa mengembangkan value aku diri sendiri selain jadi ketua MPK tersebut gitu. Oke. Ya berarti sebenarnya jawabannya sedikit legowo ya guys. Tidak ada kayak ya udah sih gak apa-apa kek gitu, terjadi sesuatu kek gitu ya. Berarti tidak apa. Oke, kalau gitu what if yang berikut. Nah, ini kan tadi bilang dia pas sekolah tuh sering ikut les kan. What if bagaimana kalau Vivi pas masa sekolah bolos les? Apa yang akan terjadi pada Vivi sekarang? Pernah.
ini tuh teman-teman semua, for information, aku gak dikasih tahu ya pertanyaannya apa, dan aku juga jawab mungkin ini nggak sesuai dengan. Tapi sering nggak? Sering nggak? Kalau dibilang sering sih kayaknya. Ya sebenarnya dari orang tua sih ya, karena kan kalau les itu dari orang tua sendiri yang menyediakan fasilitas untuk diri aku gitu ya. Waktu itu tuh kan aku tuh les juga bahasa Inggris kayak gitu. Dan ada beberapa kali di mana aku tuh lebih mementingkan organisasi. Oh itu bukan. Kita ganti. Set. Bagaimana kalau Vivi pada zaman sekolah lebih pilih bolos les? Dia bolos les tapi bukan untuk organisasi, untuk main-main. Nah, gitu. Apa yang akan terjadi? Akhirnya apa yang akan terjadi? Sebenarnya gini guys, kalau nggak ikut les juga nggak apa-apa sih. Soalnya orang tua aku tuh nggak bener-bener nuntut aku harus ada ini. Karena kan tapi kalau yang terjadinya pasti rugi buat aku lah. Dimana teman-teman aku udah mencapai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan aku gitu. Tapi Vivi pede nggak kalau misalnya Vivi waktu itu nggak ikut les, Vivi sekarang berprestasi? Udah masuk mapres gitu, Vivi pede nggak? Kalau dari diri aku ya, gini loh, kalau orang yang les juga belum tentu bisa berprestasi gitu, dan orang yang gak les juga belum tentu gak bisa berprestasi gitu. Jadi kalau kata aku, mau kita ikut les ataupun gak ikut les, itu yang menentukan adalah diri sendiri gitu. Jadi kalau dari diri aku, karena aku orangnya percaya diri tapi gak kepedean ya teman-teman, aku yakin aku bisa gitu, karena kan emang yang menentukan hal tersebut dari diri aku pribadi kayak gitu sih. Oke, berarti tidak ada kata terlambat untuk berprestasi. Benar. Oke, bagus. Istirahatnya ada yang bisa diambil. Oke, mungkin itu tadi segmen What If ya. Dan sekarang kita masuk ke segmen terakhir ya, yaitu Quotes of the Day. Bagaimana tuh Vi? Apakah ada yang mau ingin disampaikan kepada para Rangers yang menonton di rumah lagi rebahan, atau mungkin mereka lagi ragu-ragu untuk ngambil keputusan? Apakah ada kata-kata? Silakan. Oke, baik. Halo teman-teman semua. Di sini aku ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri. Itu sih dari aku sendiri. Karena kalau misalnya kalian nggak percaya dengan diri kalian nggak percaya dengan kemampuan kalian nggak akan bisa berkembang gitu. Di sisi lain, setelah kalian percaya dengan kemampuan kalian, maka kalian harus bisa berpositif thinking terhadap apa yang akan kalian lakukan gitu. Dan kalian berani untuk mencoba hal baru, di mana hal baru tersebut akan mendatangkan hal yang baru yang sifatnya positif juga untuk diri sendiri gitu. Jadi teman-teman semua, kita harus percaya terhadap diri sendiri, dan kita harus berpositif thinking, serta kita lakukan dan action gitu. Mencoba hal-hal baru yang akan mendatangkan hal-hal yang baik juga terhadap diri kita sendiri. Itu sih dari aku sendiri. Karena gini ya kayak kalau misalnya zaman sekarang tuh anak-anak tuh, atau misalnya ya yang seumuran sama aku gitu ya, kan terlebih suka kayak mereka tuh apa ya, malu gitu dan takut melakukan hal-hal yang emang sangat luar biasa gitu. Kayak ya udah, mereka lebih baik nyaman biasa-biasa aja gitu. Padahal dengan biasa-biasa itu tuh gak akan membuat kapasitas dirinya berkembang gitu. Jadi dari aku sendiri gitu ya, kalian harus percaya terhadap kemampuan kalian. Setelah percaya, maka lakukan dengan positif, dan kalian harus berpositif thinking terhadap apa yang terjadi, lalu action dan mencoba hal baru. Jangan sampai kalian takut gitu. Oke, sultan dulu dong. Itu saja untuk video Rangers Wanna kita pada hari ini. Terima kasih Vivi. Terima kasih Kak Theo. Sudah membuka waktu untuk semuanya hadir. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus stay tune di acara RWK Rangers Wanna kita ini, karena kita akan mengundang lagi banyak bintang tamu lain yang akan memberikan banyak pelajaran untuk kita semua. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe untuk YouTube Ranger ini, karena kita akan terus menginspirasi kalian semua. Oke, kalau itu saya Theo undur pamit, dan saya Vivi. Oke, sampai jumpa di RWK berikutnya. semuanya. Dadah.